العلماء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب العالم العلامة الشيخ الشريف السيد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ببركاتهم وببركة علومهم وبأسرارهم وبارك لنا يا الله بارك حياتنا سهل كل أمورنا يسر لنا كل أمورنا يا الله في الدين والدنيا والآخرة وافتح لنا فتوح العارفين وافتح لنا فتوح العارفين وافتح علينا فتوح الوضوح ببركة نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسير أسرار الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala wal ghaflatu dunal qaswati. Dan adapun kelalaian itu dunal qaswah, bukanlah keras hati. Kelalaian hati itu bukanlah keras hati. Ya, lain antara keras hati dan lalai itu lain. Wahia, dan kelalaian hati itu adalah mazmumatun, suatu hal yang tercela. Ya, kelalaian hati adalah hal yang tercela. Wa fiha, dan padanya itu ghayatul darari, ada sejauh-jauh bahaya. Ya, di dalam keras hati, di dalam kelalaian hati itu, ya, di dalam kelalaian itu ada sejauh-jauh bahaya. Artinya ada bahaya yang besar di situ. Suatu hal yang tercela dan ada bahaya yang besar. Wal qalbul ghafil, dan hati yang lalai itu, apa itu hati yang lalai? Walladzi la yastayqizu wa la yatanabbahu idza waradat 'alaihil mawaidu wazawajin. Hati yang lalai itu adalah hati yang la yastayqiz, tidak bangun, tidak bangkit tuh hati. Wala yatanabbahu, dan hati itu tidak memperdulikan, tidak memperhatikan. Enggak bangkit hatinya, enggak peduli hatinya. Idza waradat alaihil mawaidu wa zawajir, apabila datang atasnya nasihat-nasihat dan larangan-larangan. Bukan enggak nerima. Kalau keras hati kan enggak nerima, nolak sama sekali. Ya, kalau orang keras hati dikasih nasihat, yang nasihatin yang salah. Kalau orang keras hati dikasih kebaikan, dia nggak terima kebaikan selama bertentangan sama sikap pekerjaan dirinya. Itu keras hati. Tapi kalau lalai hati,
Ya, kalau datang nasihat sama dia bukan nggak terima, tapi dia nggak mau bangkit, nggak mau bangun, dan dia tidak mau memperdulikan dengan nasihat yang datang. Datang larangan, bukan dia nggak terima sama larangan, tapi hatinya nggak mau bangkit, nggak mau terima, nggak memperdulikan. Itu lalai namanya, ya, lalai. Wala yaltafitu ilaiha min ghaflatihi, dan tidaklah akan menoleh kepadanya, yakni kepada nasihat dan larangan itu, ya, hati yang lalai itu min ghaflatihi, dari karena kelalaiannya, wasahwihi, dan juga karena kealpaannya, wastighalihi, dan juga karena kesibukannya, walaibihi, dan juga karena bermain-mainnya, walahwihi, dan juga dari karena senda guraunya, wazakhari fi dunyahu, dan dari karena berbagai macam motif-motif keduniaannya, wattibai hawahu, dan dari karena mengikuti kepada hawa nafsunya. Bukan nggak terima sama kebaikan, bukan nggak terima sama larangan, ya, tapi saja dia nggak menoleh kepada larangan dan perintah itu karena lalainya. Bukan saya nggak mau, saya sibuk kayak gitu. Jadi aneh berarti nggak sholat, aneh pengen banget sholat, cuman bagaimana, aneh repot aja. Lawan gitu ya, diterima kebaikan, diterima nasihat larangan, tapi tidak dikerjakan karena berbagai macam alasan-alasannya, macam-macam. Nanti perasaan kalau siang jarang lihat, jarang bayang Jumat atau Jumat, itu dia anak pengen banget, pengen Allah, anak pengen banget sholat Jumat. Cuman nggak tahu asal jam 11:30 ngantuk kayak banyak lagi, ngantuk 11:30 ngantuk, tinggal bayang Jumat, lewat Jumatnya gara-gara ngantuk gitu. Ntar dia bangun jam 2:30, ya bangun jam 2:30, kira-kira sembahyang duhur nggak ya? Lumayan gitu. Tapi dengan namanya lalai kayak begitu, ya, lalai ya. Artinya ada aja alasan-alasan yang dikerjakan sama dia untuk meninggalkan atau melalaikan diri daripada ketaatan. Ada aja alasannya. Ya. Qala Allah Ta'ala li Rasulihi alaihi salatu wassalam. Telah berfirman Allah Ta'ala kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Berfirman Allah Ta'ala kepada Rasulnya, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wadhkur rabbaka, ingatlah olehmu akan Tuhanmu, fi nafsika, di dalam hatimu, dalam dirimu. Nabi khusus Allah Ta'ala perintahin agar Nabi senantiasa ingat kepada Allah sebagai Tuhannya di dalam hatinya, tadarruan, dengan merendahkan diri. Ya, kita hamba nih kalau ingat sama Allah, merendahkan diri kita, rendahkan diri kita. Wa khifatan, dan dengan rasa takut yang besar. Wa dunal jahri minal qawli, dan tanpa mengeraskan daripada perkataan. Bil ghudwi, di pagi hari, wal asali, dan petang hari. Wala takun, dan janganlah kamu menjadi minal ghafilin, termasuk daripada orang-orang yang lalai. Berarti orang yang tidak lalai itu yang disebutkan sifatnya oleh Allah Ta'ala. Apa yang pertama? Senantiasa dia sebut-sebut Allah Ta'ala, ya, senantiasa menyebut Allah Ta'ala di dalam hatinya. Maka orang yang tidak menyebut-nyebut Allah di dalam hatinya termasuk orang yang lalai.
ya, termasuk orang yang lalai. Ya tadi ada orang yang mesti berbuat taat, maka terluput taat tersebut dari karena kesibukan dunia, berbagai macam motif dunia, macam ya kerjaan, ya dagang, ini itu segala macam, ya rapat, terus segala macam pertemuan, forum, perkumpulan, apapun itu yang sekira-kira melalaikan urusan akhirat, urusan taat, itu namanya lalai. Wakhifatan, dan harus ada rasa takut kepada Allah Ta'ala, ya tadarruan, ya merendahkan diri. Maka kalau ada orang yang tidak merendahkan dirinya di hadapan Allah Ta'ala, ya, ada orang yang tidak merendahkan dirinya kepada Allah Ta'ala, maka termasuk orang yang lalai. Seperti ada orang dapat jabatan dunia, lalu dia berani mengulur-ulur atau menunda-nunda kebaikan taatnya. Ya Allah, Engkau yang Maha Tahu. Sini kan camat ya Allah. Nah, gitu. Timang camat nggak jadi kagak sholat. Gitu ya bahasanya. Wahifatan mus, ada rasa takut. Takut sama Allah. Apa yang kita takutin sama Allah? Ingat dalam bab khauf dan roja, tatkala kita diperintahkan takut sama Allah, apa yang kita takutin? Takut kalau Allah itu tidak terima amal kita. Gitu. Kita kalau udah amal, jangan pede dengan bagusnya amal kita, belum tentu benar di sisi Allah Ta'ala. Mungkin di sisi kita anggap benar, tapi di sisi Allah Ta'ala benar. Makanya kita disuruh nanamkan rasa takut dalam hati. Apa kita takutin? Takut kalau Allah Ta'ala tidak terima amal kita. Coba bayangin apa yang kita dapetin nanti kalau Allah nggak terima amal kita. Apa kita bisa banggain? Di dunia kita boleh berbangga dengan kebaikan, tapi ingat apakah Allah Ta'ala terima kebaikan kita? Sedangkan tatkala beribadah, tatkala berbuat taat, hati kita adalah hati yang bengkok. Musuhnya lurusnya hati bengkok, padahal perbuatannya bagus. Ingat, Allah Ta'ala itu nggak melihat kepada bentuk dan amal kamu. Allah nggak melihat kepada rupa dan amal kamu. Hanya saja Allah melihat kepada apa? Hati dan keikhlasan itu. Ya, Allah pandang itu. Jangan kita bangga pada saat kita punya bacaan sholat bagus, kita jadi imam, kita walat dolin, jangankan yang sholat, sampai yang ngopi bilang amin, itu bangga. Jangan begitu. Belum tentu hati kita lempeng, belum tentu hati kita benar. Begitu, ya. Wadunal jahli minal qawli, dan tanpa mengeraskan kepada perkataan. Allah Ta'ala mengetahui, jangankan yang kita sebut, yang terbersit di hati Allah tahu. Jangankan yang terbersit di hati, yang bakal baru datang ke hati pun Allah tahu, ya. Bil ghudwi wal asal, di pagi hari dan juga petang atau sore hari. Artinya apa? Jadikan diri kita sepanjang waktu adalah diri yang senantiasa mengingat kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasul, wala takun minal ghafilin, dan janganlah kamu menjadi bagian daripada orang-orang yang lalai. Fanahahu an ayyakuna min ahli ghaflati, maka melarang Allah Ta'ala kepada Rasulnya dari bahwa Rasul menjadi bagian orang-orang yang lalai. Allah larang. Kama nahahu an ta'atil ghafilin wa sima'i minhum, sebagaimana Allah melarang kepada Rasulnya daripada ketaatannya, daripada ketaatan orang yang lalai. Wa sima'i minhum, dan mendengarkan dari perkataan mereka, yang perkataan orang yang lalai. Fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa taba'a hawahu wa kana amruhu furta. Wala tuti', dan janganlah kamu taatin, janganlah kamu ikuti, man aghfalna qalbahu, kepada siapa orang yang telah kami lalaikan, kata Allah Ta'ala, qalbahu, akan hatinya.
Jangan ikutin, jangan taatin, jangan indahin omongan orang-orang yang lalai. Andikrina daripada menyebut kami, kata Allah Ta'ala. Wa taba'a hawahu, dan dia orang yang senantiasa mengikut kepada hawa nafsunya. Wa kana amruhu furta, dan adalah urusan orang yang lalai itu furta, terlalu melampaui batasnya, kelebihan. Orang-orang yang lalai itu dia kelebihan, ya, kerjanya rebah-rebahan, maunya masuk surga gitu, maunya masuk surga. Kerjaannya lalai, harapannya kayaannya berkah, melimpah ruah gitu. Ya, makanya foto kelebihan kelebihan gitu. Modal 20.000, modal omset 5 juta. Kelebihan nggak? Kelebihan ngarepnya, ya, orang lain itu begitu. Makanya Allah perintah sama Nabi, jangan ikutin yang kayak kita, jangan dengerin, gitu ya, jangan ikutin, jangan dengerin. Yang mudah-mudahan Allah jauhkan sikap diri kita dari kelalaian dan keras hati.